tadi sudah disebutkan bahwa salah satu unsur penting pembentuk kepribadian adalah hereditas. Ini mencakup bentuk tubuh, kemudian warna rambut, warna kulit, kemudian warna mata, serta dorongan-dorongan biologis seperti rasa lapar, haus, dan sebagainya. Itulah yang menjadi salah satu isi dari hereditas. Kemudian selain itu, selain hal-hal yang bersifat biologis, yang kasat mata, yang tampak mata dan memang ikut mempengaruhi. Ambil contoh misalnya karena ada kecenderungan rasa inferioritas di kalangan orang-orang kulit berwarna seperti misalnya orang Indonesia, ada kecenderungan untuk memuji atau menghargai terlalu berlebih mereka yang memiliki warna mata biru atau kemudian warna rambut pirang, dan kemudian ingin mencontohnya. Ada guyonan misalnya, si Santi yang kulitnya hitam ingin menjadi Sinta yang kulitnya putih. Itu kata salah satu produk kosmetik. Kemudian selain yang biologis tadi itu masih ada hal yang sangat penting, yaitu mencakup bakat-bakat atau bawaan, capacity to learn a particular skill or acquire a particular body of knowledge. Yang disebut dengan aptitude atau yang bakat tadi itu adalah kemampuan untuk belajar keterampilan-keterampilan tertentu serta menguasai seperangkat pengetahuan khusus. Jadi ada orang yang berbakat seni, ada yang tidak. Nah, teori-teori seperti misalnya sekarang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk menggambarkan ada orang-orang atau pribadi-pribadi yang memiliki bakat-bakat linguistik, ada yang berbakat intrapersonal, ada yang punya kecerdasan bagus interpersonal, intrapersonal, kemudian linguistik, logis matematis, spasial atau ruang, dan sebagainya. Semuanya itu ikut membentuk kepribadian seseorang. Kemudian yang hereditas tadi itu kemudian dilengkapi dengan pengaruh orang tua. Intinya bakat itu apabila kita jadikan sebagai X, maka ia akan dikalikan dengan Y, yaitu lingkungan. Jadi ketika bawaan atau bakat tadi itu bagus, kemudian ketemu dengan lingkungan orang tua, keluarga yang juga bagus, maka ia akan hebat. Misalnya anak yang berbakat atau memiliki kecerdasan tinggi musikal, kecerdasan musikal tinggi, kemudian dibesarkan dalam keluarga yang memang kehidupannya berkecimpung dalam dunia musik, maka ia akan bisa diharapkan berkembang sebagai seorang musisi yang bagus. Nah, selain itu juga masih ada hal-hal tersebut tadi itu bisa membantu kita untuk mengatasi berbagai kesulitan atau keterbatasan yang sifatnya personal. Yang kedua, sudah saya sebutkan tadi bahwa urutan kelahiran itu ikut mempengaruhi kepribadian seseorang. Urutan kelahiran mempengaruhi cara kita melihat dunia. Jadi bagaimana kita melihat dunia itu biasanya dipengaruhi oleh kita ini anak keberapa, saudara kita berapa, itu akan ikut menentukan. Anak sulung misalnya tentu ada banyak tuntutan untuk membantu adik-adiknya, tidak boleh manja dan sebagainya. Sedangkan anak yang bungsu, anak yang paling kecil, cenderung memiliki kepribadian yang bergantung dan sebagainya. Walaupun tidak semuanya, tapi secara umum memang seperti itu. Sedangkan anak tunggal dikatakan di sini, only children have different personalities than children with siblings.
Artinya bahwa anak-anak tunggal memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak-anak yang memiliki saudara banyak. Di sini saya tuliskan firstborn share tendencies that middleborn or lastborn do not. Jadi anak yang lahir pertama memiliki kecenderungan untuk bisa berbagi ya, dengan yang di tengah, sedangkan anak yang paling kecil punya kecenderungan tidak mudah untuk berbagi dengan orang lain, jadi relatif lebih posesif, lebih kalem, lebih dependent dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya kepada saudara-saudara sekalian, where do you fall in your birth order? Anda ini anak yang keberapa? Nah, kemudian cobalah berintrospeksi, kira-kira apakah teori ini benar atau tidak. Setiap teori tentu saja ada perkecualian walaupun kecil. Jadi teori itu memang tidak bermaksud untuk berlaku secara mutlak pada keseluruhan